Oke, di video kali ini kita akan membahas untuk tugas ALP part 1 kita yang kemarin. Nah, di sini kita akan mempresentasikan untuk poin-poin pentingnya yang ada dalam tugas ALP tersebut. Yang pertama, untuk karakteristik pasar telepon seluler di Afrika. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, pertumbuhan di Afrika itu secara telekomunikasinya adalah yang tercepat di dunia dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu perkembangannya juga begitu pesat, tidak hanya di kota-kota, tapi juga sudah masuk ke pelosok negeri di dalam Afrika itu sendiri. Lalu juga karena tingkat kepemilikan ponselnya yang tinggi, seperti di Ghana, Kenya, Afrika, ataupun Afrika Selatan itu sudah mencapai 85%, udah seperti Amerika Serikat gitu kan. Jadi dengan hal itu ponsel ini jadi kebutuhan dasar untuk komunikasi, informasi ataupun untuk menjalankan bisnis di Afrika itu sendiri. Jadi dengan begitu pasarnya juga belum terlalu padat atau belum terlalu jenuh gitu ya. Masih bisa di tahap awal transformasi digital malahan. Dan juga untuk 4G dan 5G, di sana itu membuka peluang pasar yang sangat besar. Dan juga di sana harga smartphone-nya semakin terjangkau, aksesnya juga semakin luas. Jadi konsumen itu sangat peka terhadap harga itu sendiri. Tapi memang disinilah untuk peranan Huawei untuk tetap membutuhkan kualitas dalam strateginya dan juga dengan harga yang terjangkau supaya memang bisa bersaing di Afrika itu sendiri. Jadi memang tantangannya itu ya harus menyeimbangkan harga yang terjangkau dan juga teknologi yang canggih. Nah, keberhasilan untuk Huawei sendiri ini ditentukan seberapa cepat adaptasi mereka dan juga strategi harga yang dijalankan di Afrika sana. Lalu untuk dampak positif investasi asing di Afrika itu apa saja sih? Kita udah tahu lah Afrika itu sekarang tuh sudah berbeda dari zaman dahulu. Karena memang investasi asing khususnya Huawei ketika masuk di Afrika itu sangat membantu untuk peranan infrastruktur secara besar-besaran seperti jalan, rel, sistem energi, menara telekomunikasi. Lalu, perluasan jaringan internet juga ditingkatkan, serta akses digital yang begitu meluas di sana. Infrastrukturnya itu jadi tulang punggung ekonomi modern untuk di Afrika itu sendiri. Lalu untuk dampaknya juga karena investasi Huawei masuk di sana, bisa menciptakan 10.000 lebih lapangan kerja secara langsung. Jadi juga untuk mendorong internet secara cepat di Afrika. Kalau dulu belum ada, tapi ketika Huawei masuk, internet di sana begitu cepat. Lalu anak mudanya di sana atau orang-orang yang melek teknologi juga bisa untuk membangun startup. Jadi sehingga bisnis-bisnis UMKM itu berkembang pesat secara online maupun offline. Jadi di sini Huawei didirikan juga untuk pusat pelatihan ataupun juga transfer teknologinya. Jadi infrastruktur yang membantu perusahaan global beroperasi juga lebih efisien dengan adanya Huawei di Afrika sana. Dampak luasnya juga sektor pendidikan, bisnis, logistik, dan sosial di Afrika sana semakin maju tentunya. Lalu yang ketiga, strategi investasi Huawei di Afrika. Apa aja ya kan strateginya sehingga Huawei ini bisa berhasil sampai di titik saat ini. Ternyata mereka tuh melakukan pendekatan jangka panjang. Jadi bukan cuma sekedar jualan ataupun yang sekedar jangka pendek. Jadi mereka investasi langsung dengan kehadiran fisiknya. Begitu dengan membangun 2 pusat R&D, 4 kantor regionalnya, terus 6 pusat pelatihan, dan juga 20 lebih kantor cabang di Afrika itu sendiri yang Huawei strategi investasinya. Lalu juga Huawei melakukan kemitraan strategis dengan bekerja sama dengan ZTE dan juga Global Marine System. Dan juga melakukan proyek-proyek besar seperti membuat pusat data di Uganda, lalu jaringan komunikasi nasional di Ghana, lalu juga fokus pada teknologi yang canggih dengan membangun infrastruktur 5G dan juga menjadi solusi jaringan modern saat ini. Lalu juga Huawei itu melakukan adaptasi lokal pastinya dengan harga produk yang disesuaikan dengan pasar Afrika itu sendiri. Nah, lalu juga strategi distribusinya juga mereka pikirkan matang-matang dan juga pemasaran lokal. Karena kita tahu Huawei itu sendiri berasal dari negara Tiongkok. Jadi mereka perlu melakukan strategi distribusi agar tetap efisien dan profitable. Jadi kunci sukses di Huawei ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita yang ingin mengetahui cerita sukses di baliknya untuk Huawei ini sendiri. Yaitu karena juga cara-cara investasi Huawei yang jangka panjang. Dia bukan cuma sekedar jualan lalu pergi, tapi juga ikut serta dalam membangun kemajuan infrastruktur teknologi di Afrika itu sendiri. Oke, jadi untuk kesimpulannya, dengan adanya Huawei di Afrika, itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Afrika itu sendiri. Oke, untuk videonya begitu dulu. Saya Muhammad Aqso, terima kasih.